tu mau pani dompet kue. TM ku tanding buku pani ini nak. Pusat kita ngaran ti. Kumale bro pikitan laku selaku Batu ladin sila nanti roja tu. Sabaya mana laku ni mikutana te. TM singana. Ini kamu dompet gue. Apa ini lagi? Iya mas, saya mengerti juga. Mas, saya kata serangmu. Oh iya. Untuk jadi begini teman-teman, bisa kalau menggunakan bahasa Indonesia yang baik, jangan menggunakan bahasa daerah yang lebih umum karena tidak semua orang mengerti bahasa kita gitu teman-teman. Menyesuaikanlah gitu. Bisa toh? Bisa. Dari banyaknya pulau di Indonesia, bahasa bukan hanya alat komunikasi. Bahasa adalah cermin jati diri, jembatan antar budaya, dan bahkan kunci untuk menembus batas dunia. Tapi, bagaimana ketika jenis bahasa di Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dapat hidup berdampingan? Apakah mereka saling memperkuat atau justru saling mengancam? Mari kita telusuri jawabannya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang dipilih dan diresmikan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Keputusan para pemuda saat itu adalah tidaklah sekedar simbolis, tetapi voice mereka menyadari bahwa hanya dengan suatu bahasa persatuan bangsa ini sangat beragam bisa bersatu. Bahasa Indonesia telah berhasil menyatukan lebih dari 270 juta penduduk. Indonesia yang berasal dari latar belakang, budaya, suku dan bahasa yang berbeda, ia menjadi bahasa pendidikan, administrasi, pemerintah, media, hukum hingga teknologi. Namun, lebih dari itu, bahasa Indonesia telah identitas nasional. Ketika kita berbicara dalam bahasa, kita saling menyatakan keberagaman dan satu suara. Di bahasa daerah, Indonesia memiliki lebih dari 7.000 bahasa daerah. Angka yang menjadikan salah satu negara dengan keragaman bahasa terbanyak di dunia. Bahasa daerah adalah bahasa bagian dari warisan budaya yang sangat kaya. Lewat bahasa daerah, nilai-nilai lokal, cerita rakyat, filosofi kehidupan, bahkan pengetahuan tradisional diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, kenyataannya banyak bahasa daerah kini terancam punah. Faktor urbanisasi, globalisasi, serta pergerakan nilai membuat generasi muda kurang tertarik mempelajari bahasa ibunya. Di sini pentingnya pelestarian bahasa daerah, mulai kurikulum muatan lokal di sekolah, dokumentasi kebahasaan, hingga program revitalisasi bahasa oleh pemerintah dan komunitas. Bahasa adalah bukan sekedar bahasa, tetapi roh dari kehidupan lokal kita. Bahasa asing khusus bahasa Inggris telah menjadi jendela Indonesia menuju dunia luar. Dalam negara globalisasi, kemampuan berbahasa asing membuka pandang dalam mendidik ekonomi, diplomasi, dan teknologi. Menguasai bahasa asing memberikan akses pada ilmu, pengetahuan mutakhir, menjembatani kerjasama antar negara, serta meningkatkan daya asing SDM Indonesia di tingkat global. Namun,
Perlu ditegaskan bahwa menguasai bahasa asing tidak berarti meninggalkan bahasa ibu atau bahasa nasional. Justru semakin kuat pijakan kita pada identitas kebahasaan sendiri, semakin percaya diri kita berdialog dengan dunia luar. Sinergi tiga bahasa, tantangan dan peluang. Masyarakat Indonesia kini hidup di tengah integrasi tiga bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia sebagai perekat nasional, yang kedua bahasa daerah sebagai akar budaya, dan yang ketiga bahasa asing sebagai alat konektivitas global. Ketiganya tidak harus dipertentangkan, tetapi perlu dikelola secara bijak dan seimbang. Pendidikan berperan besar dalam mengatur porsi dan strategi pembelajaran ketiganya. Anak-anak perlu dikenalkan bahasa daerah sejak dini, dikuatkan bahasa Indonesianya sebagai bahasa akademik, dan dilatih bahasa asing sebagai bekal masa depan dalam dunia kerja dan sosial. Penggunaan ketiga bahasa ini pun bisa disesuaikan secara kontekstual. Seseorang bisa berbicara bahasa daerah di rumah, bahasa Indonesia di tempat kerja, dan bahasa asing di studi atau kerjasama internasional. Mari kita dengarkan bagaimana pentingnya melestarikan bahasa daerah, dan di sini kami akan menjelaskan dalam tiga bahasa. Yang pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua itu bahasa daerah itu bahasa Toraja, dan yang ketiga itu bahasa Inggris. Bahasa daerah adalah bagian dari identitas budaya kita. Jika bahasa daerah dihilangkan, maka sebagian warisan leluhur kita juga akan ikut hilang. Karena itu sangat penting bagi generasi muda untuk terus menggunakan bahasa daerah dan mempelajari bahasanya masing-masing. Terima kasih. Bahasa kampung yang tu tanda jomai kampung ta. Yang na tak ada bahasa kampung ta, tak ada duka mutu ada rena tomo tanta. Yang mutu na paralu lako peto temo untandai bahasa kampungna. Languages are part of our cultural identity. Local language disappears. We also lost a part of our central heritage. It's important for the younger generation to keep speaking and learning their local language.